Dampak bullying terhadap kesehatan mental remaja dari Aryan Wirani Sudayakti, Ida Rosdana Fitri, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Abstrak. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih lemah fisik atau mentalnya secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan, dengan tujuan membuat korban menderita. Baru-baru ini, terdapat kasus bullying yang terjadi di salah satu SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo. Hal ini menciptakan lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan anak, baik fisik ataupun mentalnya. Perilaku bullying yang terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh berupa fisik dan non-fisik atau verbal. Penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, mendiskusikan bentuk-bentuk perilaku bullying, yang kedua, mendiskusikan dampak perilaku bullying terhadap kesehatan mental, dan yang ketiga, menganalisis pengetahuan remaja tentang kesehatan mental. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk menemukan data peneliti menggunakan teknik observasi. Teknik analisa data adalah analisa naratif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan perilaku bullying yang terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh, maka pemberian pendidikan kesehatan dapat terus dilakukan untuk remaja untuk meningkatkan pengetahuan remaja, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kejadian bullying pada remaja. Dengan kata kunci, bullying, remaja, dan kesehatan mental. Selanjutnya, ini adalah abstrak dalam bentuk bahasa Inggris. Selanjutnya, saya akan membacakan pendahuluan. Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku negatif yang sering terjadi di kalangan remaja, dan dari tahun ke tahun, kasus ini terus mengalami peningkatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan bahwa di Indonesia, kasus bullying menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat selama 3 tahun terakhir, di mana terdapat 369 pengaduan kasus bullying dari tahun 2011 sampai 2014. Studi menunjukkan korban bullying dapat menghadapi depresi, stres, sosial, dan harga diri rendah secara cemas. Studi juga menunjukkan bahwa korban bullying memiliki nilai akademik yang lebih rendah, kesulitan akademik yang lebih tinggi, dan tingkat kesepian di sekolah lebih tinggi pula dibanding dengan teman-teman yang tidak mengalami bullying. Seseorang dikatakan menjadi korban bullying jika secara berulang kali ia mendapat perlakuan negatif yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang. Seseorang yang mendapatkan perlakuan negatif dan mengalami kesulitan dalam membela dirinya. Remaja akan mengalami perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja disebut juga dengan pubertas. Sekresi hormon estrogen pada remaja perempuan dan testosteron pada remaja laki-laki akan menstimulasi perkembangan jaringan payudara pada perempuan, tumbuhnya rambut kemaluan pada perempuan dan laki-laki, dan perubahan pada kemaluan laki-laki. Ini menjelaskan tentang perubahan fisik oleh remaja. Selanjutnya, upaya mencegah dan mengatasi bullying, perilaku tindakan intervensi pada pihak perilaku terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan perilaku bullying cenderung melibatkan lebih dari satu orang untuk melakukan tindakan bullying. Bullying perlu mendapatkan perhatian khusus di masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar tindakan bullying terjadi di lingkungan sekolah. Perilaku bullying dalam kaitannya dengan kesehatan mental pada individu dapat ditinjau dari psychological distress sebagai efek negatif dalam dirinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku bullying berkaitan dengan karakteristik ataupun sisi efek negatif dalam dirinya. Di antaranya yaitu adanya kecemasan, depresi, cenderung memiliki kepribadian antisosial, dan juga memiliki resiko tinggi dari putus sekolah, serta pada masa dewasa nantinya, perilaku bullying lebih banyak memiliki masalah dengan pekerjaannya dan juga sulit mempertahankan hubungan romantis dalam jangka panjang dengan pasangannya. Perilaku bullying tidak hanya berkaitan dengan psychological distress, akan tetapi juga berkaitan dengan psychological well-being sebagai efek positif dalam diri individu. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa perilaku bullying merasa dirinya kurang bahagia dibanding dengan siswi lainnya yang tidak terlibat dalam bullying. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hubungan antara bullying dengan kesehatan mental pada remaja SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo. Selanjutnya, saya akan membahas pembahasan dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara bullying dan kesehatan mental. Dengan demikian, hipotesis yang dilakukan dapat diterima, yaitu semakin rendah intensitas bullying, maka semakin tinggi kesehatan mental pada remaja. Begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi bullying, maka semakin rendah kesehatan mental pada remaja. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa bullying erat kaitannya dengan kesehatan mental seseorang remaja. Permasalahan dalam kesehatan mental seperti memiliki tingkat depresi dan tekanan psikologis yang tinggi, mengalami gangguan kecemasan, dan memiliki banyak permasalahan sosial, cenderung memiliki kepribadian antisosial. Dengan demikian pula, penelitian lainnya yang mengemukakan bahwa keterlibatan dalam bullying berhubungan dengan kesehatan mental siswa. Siswa yang terlibat sebagai pelaku bullying memiliki klasifikasi kesehatan mental abnormal yang berkaitan dengan emotional symptom, conduct problem, hyperaktif, per problem, dan prososial yang rendah. Sedangkan siswa yang tidak terlibat sebagai pelaku bullying memiliki klasifikasi kesehatan mental normal. Baik, secara deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 388 atau sekitar 97% remaja berada pada kategori intensitas bullying rendah, sedangkan hanya 11 atau sekitar 2,8% remaja berada pada kategori intensitas bullying tinggi. Rendahnya intensitas bullying pada remaja dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Dalam penelitian ini, sebagian besar sampel berada pada rentang usia 16 tahun atau sekitar 69,8%. Pada rentang usia tersebut, remaja lebih memfokuskan diri dengan tugas perkembangan dalam mempersiapkan diri menuju masa dewasanya. Berdasarkan jenis kelamin, maka dapat terlihat bahwa terdapat jumlah sampel perempuan lebih banyak daripada sampel laki-laki, di mana terdapat 265 atau sekitar 66,3% perempuan dan 135 atau sekitar 33,8% laki-laki. Hal ini didukung oleh hasil penelitian lainnya yang menjelaskan bahwa laki-laki lebih banyak terlibat dalam tindakan bullying. Selanjutnya, berdasarkan status sosial ekonomi, maka terlihat bahwa sebagian besar sampel penelitian memiliki status keluarga utuh sebanyak 357 atau sekitar 89,3% remaja dan status sosioekonomi yang baik sebanyak 298 atau sekitar 74,5%. Remaja yang ditandai dengan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan ekonomi yang mencukupi kebutuhan hidup. Lebih lanjut, penelitian lainnya menjelaskan bahwa peran orang tua yang baik memiliki komunikasi orang tua dengan anak, sering meluangkan waktu bersama keluarga, dan mendukung akademik anak berhubungan dengan rendah keterlibatan dalam tindak bullying. Hal lainnya yang dapat menjelaskan tentang rendahnya intensitas bullying pada remaja SMP Muhammadiyah Butuh dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui hasil analisis deskriptif terhadap beberapa informasi tambahan yang terdapat dalam kuesioner bullying. Di antaranya yaitu terdapat 45,5% remaja menyukai sekolah. Selanjutnya, diketahui remaja memiliki teman baik di sekolah lebih dari 6 orang sebanyak 64,5% remaja. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh penelitian bahwa remaja yang tidak terlibat dalam tindakan bullying dapat menyesuaikan diri dan memiliki hubungan sosial yang baik di sekolah. Selanjutnya, secara empiris, hipotesis dalam penelitian ini telah terbukti akan tetapi memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah di mana nilai koefisien korelasi antara bullying dengan kesehatan mental yaitu sekitar negatif 0,157. Nilai korelasi tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 15%
lainnya ditentukan oleh hal lain, diantaranya pengalaman, lingkungan sosial, budaya tempat individu tinggal, dan teman sebaya. Faktor biologis, psikologis, lingkungan sosial, dan budaya dapat diterima oleh remaja sangat berpengaruh terhadap cara remaja menghadapi dan mengatasi berbagai masalah di dalam kehidupannya. Pada proses pelaksanaan penelitian, peneliti menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan dan kekurangan, di antaranya sampel penelitian hanya berfokus pada rentang remaja akhir, sehingga hasil penelitian hanya dapat digeneralisasikan pada sampel penelitian saja. Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik statistik, sehingga hasil dari penelitian tidak dapat digeneralisasikan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dan saran pada PKMAI. Kesimpulan dan saran, hasil dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara bullying dan kesehatan mental. Hipotesis yang dapat diterima yaitu semakin rendah intensitas bullying, maka semakin tinggi kesehatan mental pada remaja. Begitu pula sebaliknya, berdasarkan penelitian, siswa yang terlibat bullying memiliki klasifikasi kesehatan mental abnormal yang berkaitan dengan emotional symptom, conduct problem, impaired problem, dan prososial yang rendah. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan ada beberapa penelitian lanjutan mengenai hubungan dan antara bullying dan kesehatan mental dengan melibatkan subjek peneliti rentang usia lainnya. Dengan memilih metode penelitian yang berbeda, seperti metode penelitian kuantitatif, agar dapat menggali lebih dalam mengenai dinamika psikologis remaja. Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan agar tidak hanya berfokus pada sudut pandang sebagai pelaku, tetapi juga bersudut pandang sebagai korban, pelaku korban, dan pengamat. Ini merupakan daftar pustaka hasil dari diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryan Wirani Sudaryati bersama teman saya Ida Roshidiana Fitri dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang telah kami susun dengan judul Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Abstrak, bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional psikologi oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih lemah fisik maupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Baru-baru ini, terdapat kasus bullying yang terjadi di salah satu SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo. Hal ini menciptakan lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan anak, baik fisik maupun mentalnya. Perilaku bullying yang terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh berupa fisik maupun non-fisik atau verbal. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mendeskripsikan bentuk-bentuk perilaku bullying, yang kedua mendeskripsikan dampak perilaku bullying terhadap kesehatan mental, dan yang ketiga menganalisis pengetahuan remaja tentang kesehatan mental. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk menemukan data. Peneliti menggunakan teknik observasi. Teknik analisa data adalah analisa naratif dengan tahapan redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan perilaku bullying yang terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh, maka penelitian kesehatan dapat terus dilakukan pada remaja untuk meningkatkan pengetahuan remaja, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kejadian bullying pada remaja. Kata kuncinya bullying, remaja, dan kesehatan mental. Kemudian terdapat abstrak yang berupa bahasa Inggris. Yang A, pendahuluan. Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku negatif yang sering terjadi di kalangan remaja, dan dari tahun ke tahun kasus ini terus mengalami peningkatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengatakan bahwa di Indonesia kasus bullying menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat selama 3 tahun terakhir, di mana terdapat 369 pengaduan kasus bullying dari tahun 2011 ke tahun 2014. Studi menunjukkan siswa korban bullying dapat mengalami
stres, depresi, sosial, dan harga diri rendah, serta cemas. Studi juga menunjukkan bahwa korban bullying memiliki nilai akademik yang lebih rendah, kesulitan akademik yang lebih tinggi, dan tingkat kesepian di sekolah yang lebih tinggi pula dibanding dengan teman-teman sekolah yang tidak dibully. Seseorang dikatakan menjadi korban bullying jika secara berulang kali ia mendapatkan perlakuan negatif yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang. Seseorang yang mendapatkan perlakuan negatif ini mengalami kesulitan dalam membela dirinya. Smith, PK, Cowie, dan kawan-kawan dalam Jalan Serta tahun 2002. Remaja akan mengalami perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja disebut dengan pubertas. Sekresi hormon estrogen pada perempuan dan testosteron pada remaja laki-laki akan menstimulasi perkembangan jaringan payudara pada perempuan, tumbuhnya rambut di kemaluan pada remaja perempuan dan laki-laki, serta perubahan kemaluan pada laki-laki. Masa transisi dari anak-anak menuju dewasa merupakan periode kritis dalam kehidupan, karena individu akan berusaha untuk mencari jati diri. Remaja pada awalnya akan sulit untuk menerima dirinya karena perubahan fisik yang dialaminya. Remaja akan cenderung untuk berada di luar rumah dan membentuk pergrup dengan teman sebayanya. Remaja juga akan banyak belajar dari lingkungan sekitar untuk membentuk identitas diri. Identitas diri remaja dipengaruhi oleh orang tua, teman sebaya, dan orang-orang sekitar. Remaja yang sulit untuk mengekspresikan diri akan mengalami kebingungan peran, sehingga mencari perhatian orang lain membuat dirinya merasa diterima. Upaya mencegah dan mengatasi bullying, perilaku tindakan intervensi pada pihak pelaku terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan karena bullying cenderung terlibat pada satu orang atau melakukan tindakan bully. Bullying perlu mendapatkan perhatian khusus di masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar tindakan perilaku bullying terjadi di lingkungan sekolah. Perilaku bullying dalam kaitannya dengan kesehatan mental pada individu dapat ditinjau dari psikologi distres sebagai efek negatif dalam dirinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku bullying berkaitan dengan karakteristik ataupun sisi efek negatif dalam dirinya, di antaranya itu adanya kecemasan, depresi, cenderung memiliki kepribadian antisosial, dan juga memiliki risiko tinggi dari putus sekolah. Serta pada masa dewasanya nanti perilaku bullying lebih banyak memiliki masalah dengan pekerjaannya dan juga sulit untuk mempertahankan hubungan romantis dalam jangka panjang dengan pasangannya. Perilaku bullying tidak hanya berkaitan dengan psikologi distress, akan tetapi juga berkaitan dengan psikologi well-being sebagai efek positif dalam diri individu. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa perilaku bullying merasa dirinya kurang bahagia dibanding dengan siswa lainnya yang tidak terlibat bullying. Berdasarkan beberapa uraian yang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hubungan antara bullying dengan kesehatan mental para remaja di SMP Muhammadiyah Butuh. Yang B. Pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara bullying dengan kesehatan mental. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dapat diterima, yaitu semakin rendah intensitas bullying, maka semakin tinggi kesehatan mental para remaja. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi bullying, maka akan semakin rendah kesehatan mental para remaja. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa bullying erat kaitannya dengan kesehatan mental seseorang remaja. Permasalahan dalam kesehatan mental seperti memiliki tingkat depresi dan tekanan psikologis yang tinggi, mengalami gangguan kecemasan, dan memiliki banyak permasalahan sosial, cenderung memiliki kepribadian antisosial. Demikian pula dengan penelitian lainnya yang mengemukakan bahwa keterlibatan dalam bullying berhubungan dengan kesehatan mental siswa. Siswa yang terlibat sebagai perilaku bullying memiliki klasifikasi kesehatan mental abnormal yang berkaitan dengan emotional symptoms, conduct problems, hyperactivity, dan bear problems, serta prososial yang rendah. Sedangkan siswa yang tidak terlibat sebagai perilaku bullying memiliki klasifikasi kesehatan mental yang normal. Secara deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 388 remaja berada pada kategori intensitas bullying rendah, sedangkan hanya terdapat 11 remaja berada pada kategori intensitas bullying tinggi. Rendahnya intensitas bullyingnya pada remaja dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya itu usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Dalam penelitian ini, sebagian besar sampel pada rentan usia 16 tahun.
Pada rentang usia tersebut, remaja lebih memfokuskan diri dengan tugas perkembangan dalam mempersiapkan diri menuju masa dewasanya. Berdasarkan jenis kelamin, maka dapat dilihat bahwa terdapat jumlah sampel perempuan dan sampel laki-laki, di mana terdapat 265 perempuan dan 135 laki-laki. Hal ini didukung oleh hasil penelitian lainnya yang menjelaskan bahwa laki-laki lebih banyak terlibat dalam tindakan bullying. Selanjutnya, berdasarkan status sosial ekonomi, maka terdapat bahwa sebagian sampel penelitian memiliki status keluarga utuh sebanyak 357 remaja dan status sosial ekonomi yang baik sebanyak 298 remaja yang ditandai dengan memiliki tingkat pendidikan tinggi dan pendapatan ekonomi yang mencukupi kebutuhan hidup. Lebih lanjut, penelitian lainnya menjelaskan bahwa peran orang tua yang baik seperti memiliki komunikasi orang tua anak, sering meluangkan waktu bersama keluarga dan mendukung akademik anak, berhubungan dengan rendahnya keterlibatan tindakan bullying. Hal ini dapat menjelaskan tentang rendahnya intensitas bullying pada remaja SMP Muhammadiyah Butuh dalam penelitian ini. Dapat dijelaskan juga melalui hasil analisis deskriptif, terdapat beberapa informasi tambahan yang terdapat dalam kuesioner bullying, diantaranya yaitu terdapat 45,5% remaja menyukai sekolah, dan diketahui remaja memiliki teman baik di sekolah lebih dari 6 orang atau sebanyak 64,5% remaja. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh penelitian bahwa remaja yang tidak terlibat dalam tindakan bullying dapat menyesuaikan diri dan memiliki hubungan sosial yang baik di sekolah. Informasi lainnya dijelaskan bahwa remaja sekolah menengah atas tidak pernah melakukan cyberbullying dan juga bentuk bullying lainnya. 72%. Informasi selanjutnya, sebagian besar remaja tidak pernah merasa takut untuk dibully, 39%, dan terkadang remaja mendapatkan perhatian dari wali kelas. Lainnya, dijelaskan bahwa semakin tinggi kepedulian guru dalam mengatasi bullying, maka akan semakin rendah pula keterlibatan siswa dalam tindakan bullying. Selanjutnya, sebagian besar sampel penelitian pada variabel kesehatan mental berada pada kategori tinggi sebanyak 187 remaja atau 46,8%, dan kategori rendah sebanyak 181 remaja yaitu 45,3%. Tingginya persentase remaja pada kategori tinggi untuk kesehatan mental dapat dikarenakan usia lebih dari 16 tahun. Remaja telah melewati tahap awal pubertas sehingga remaja mulai dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam proses perkembangan dan tuntunan sekolah. Secara empiris, hipotesis dalam penelitian ini telah terbukti, akan tetapi memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah di mana nilai koefisien kolerasi antara bullying dengan kesehatan mental yaitu 0,187. Nilai kolerasi tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 15% kaitan bullying terhadap kesehatan mental remaja di Butuh, sementara sebesar 85% lainnya ditentukan oleh hal lainnya, yaitu pengalaman lingkungan sosial, budaya tempat tinggal individu, teman sebaya, faktor biologis, psikologis, lingkungan sosial, budaya yang diterima oleh remaja juga sangat berpengaruh terhadap mengatasi dan menghadapi berbagai masalah di kehidupannya. Pada proses pelaksanaan penelitian, peneliti menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan dan kekurangan, di antaranya sampel penelitian yang hanya berfokus pada rentan remaja akhir, sehingga hasil penelitian hanya dapat digeneralisasikan pada sampel penelitian saja. Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik statistik non-parametric, sehingga hasil dari penelitian tidak dapat digeneralisasikan. Yang terakhir, terdapat kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara bullying dengan kesehatan mental. Hipotesis yang dapat diterima yaitu semakin rendah intensitas bullying, maka semakin tinggi kesehatan mental para remaja, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan penelitian, siswa yang terlibat bullying memiliki klasifikasi kesehatan mental abnormal yang berkaitan dengan emotional symptoms, conduct problems, hyperactivity, problems, dan prososial yang rendah.
Adapun saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan ada penelitian lanjutan mengenai hubungan antara bullying dengan kesehatan mental dengan melibatkan subjek penelitian rentan usia, dengan memilih metode penelitian yang berbeda seperti metode penelitian kualitatif agar dapat menggali lebih dalam mengenai dinamika psikologis remaja. Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan agar tidak hanya berfokus pada sudut pandang sebagai pelaku, tetapi juga bersudut pandang sebagai korban, pelaku korban, dan pengamat. Berikut kami lampirkan daftar pustaka yang kami ambil dari 5 jurnal yang berbeda. Sekian presentasi dari kami, saya Aryan Wirani dan Ida Roshidiana Fitri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.